Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Jamila Salamat. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami terkait e-organizing. Ya, jadi baik, tugas kali ini adalah bagaimana caranya membuat pengorganisasian menggunakan digitalisasi di lapangan. Ya, dari berdasarkan lapangan di tempat kerja kami, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dalam melakukan pengorganisasian digitalisasi, yaitu pertama melihat analisis kebutuhan. Jadi ini adalah langkah awal dalam melakukan pengorganisasian digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan strategis, kemudian pengembangan sistem, kemudian implementasi dan evaluasi. Jadi kelima poin ini adalah langkah-langkah dalam membuat pengorganisasian menggunakan digitalisasi di sekolah. Baik, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi berdasarkan di lapangan tempat kerja kami, identifikasi kebutuhan ini ada dilihat beberapa poin. Yang pertama adalah sistem manajemen. Jadi sistem manajemen ini dilihat dari data rekrutmen, data guru, data siswa, keuangan, komunikasi, dan absensi. Kemudian yang kedua adalah fasilitas sekolah. Di sini dilihat ada beberapa, yaitu ruang kelas, area bermain, perpustakaan mini, ruang istirahat, kebun sekolah, taman sekolah, dapur mini, WC, alat bermain, dan kantor. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah sistem pembelajaran, yaitu melakukan pendekatan bermain, Montessori, pembinaan akidah, tahfiz, dan kalistung. Yang berikutnya adalah kurikulum, di mana pengembangan holistik dengan Montessori, materi pelajaran kalistung, dan pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi per pekan, per bulan, dan per semester. Nah, dalam identifikasi kebutuhan perlu diperhatikan juga adalah pemetaan kompetensi, di mana yaitu tentang pedagogik. Jadi di sini pemetaan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru tentunya adalah pedagogik. Ya, kemudian adalah kepribadian. Dilihat dari kepribadian seorang pendidik ini memiliki kriteria tersendiri. Kemudian ada juga lagi tentang profesional. Jadi kompetensi ini dilihat juga dari profesional sebagai seorang pengajar. Yang terakhir adalah sosial. Baik, kemudian dalam pemetaan kompetensi, setelah itu ada analisis data. Analisis data ini dilihatkan berdasarkan data yang ada, ya dari pedagogi, kepribadian, profesional, sosial, yaitu data awal dan data yang sesudahnya. Kemudian kita melakukan analisis data. Nah, selanjutnya yang kedua dalam melakukan pengorganisasi yang menggunakan digital, yaitu perencanaan strategi. Yang pertama di sini adalah tentunya merumuskan tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan pengorganisasian digitalisasi ini tentunya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia agar bisa mencapai tujuan visi misi sekolah. Nah, kemudian setelah kita memiliki tujuan dan memiliki kebutuhan yang ada, kemudian selanjutnya adalah kita memilih platform yang cocok dalam penggunaan sistem sistem pengorganisasian. Setelah kita memilih platform, kemudian rancangan anggaran. Anggaran dari kebutuhan yang ada, kira-kira diperkirakan rancangan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan yang ada. Menurut kami dari kebutuhan yang ada berdasarkan di lapangan atau tempat kerja kami membutuhkan biaya 35 juta. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah pengembangan sistem. Setelah kita memilih platform, maka kita melakukan pengembangan sistem, di mana desain sistemnya ya dari kebutuhan yang ada, ya kita membuat desain sistemnya seperti apa. Kemudian modul sistem, yaitu bagaimana desain modul sistem dari mencakup pengelolaan data, pengelolaan data siswa, data guru, yaitu atau data modul pembelajaran. Nah, kemudian ada integrasi data. Tentunya di sini kita melakukan integrasi dari data yang sebelumnya menggunakan data manual, kemudian kita integrasikan melalui sistem digital.
Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah implementasi. Setelah kita melakukan pengembangan sistem, maka selanjutnya adalah implementasi, bagaimana kita melakukan aksi atau kita aplikasikan ya sistem yang ada. Tentunya sebelum kita melakukan implementasi, yang perlu diperhatikan adalah pelatihan pengguna. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penggunaan sistem ini tentunya melakukan pelatihan, baik itu guru dan orang tua ataupun masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan, tentunya kita melakukan uji coba ya dari sistem yang kita buat, maka kita perlu melakukan uji coba apakah pantas atau cocok sistem ini digunakan atau diterapkan, maka ini tentunya melakukan uji coba. Setelah kita melakukan uji coba, maka tentunya ketika berhasil sistemnya kita, maka tentunya kita sosialisasikan ke pihak-pihak yang terkait, baik itu orang tua maupun masyarakat ataupun melalui publik. Ya, selanjutnya tentunya kita melakukan evaluasi pengembangan. Tentu sistem yang kita buat tidak sempurna ataupun mulus, maka tentunya kita melakukan evaluasi pengembangan. Ada hal-hal yang mungkin yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan, maka tentunya evaluasi pengembangan ini adalah hal yang penting. Dan tentunya yang diperhatikan adalah pantau kinerja. Dari siapa? Kinerja guru atau kinerja pengguna sistem tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya feedback. Bagaimana feedback masyarakat atau pengguna terkait tentang sistem yang ada? Apakah bernilai positif ataupun negatif? Tentu perlu kita evaluasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dampak. Artinya evaluasi dampak di sini maksudnya adalah apakah sistem yang dibuat itu berdampak bagi sistem pembelajaran atau berdampak bagi untuk menunjang tujuan visi misi sekolah. Tentunya ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah keterlibatan. Nah, evaluasi pengembangan ini poin yang keterlibatan ini, siapa saja yang terlibat, baik itu seluruh warga sekolah ya dalam proses pengembangan, dalam implementasi sistem. Kemudian keamanan data. Nah, hal ini yang paling urgent yaitu tentang keamanan data. Ya, ini adalah hal yang penting untuk memastikan sistem aman dan akurat ya, dan juga terlindungi ya, sistemnya terlindungi. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan. Tentunya hal ini adalah pemeliharaan rutin ya. Pemeliharaan sistem itu dilakukan secara rutin, baik itu berkala ya ataupun maupun berkelanjutan seperti itu. Jadi evaluasi pengembangan ini adalah hal yang penting, yaitu untuk melihat keberhasilan suatu sistem ya dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.